wabarakatuh. Welcome back to our Snap Course YouTube channel with me, Miss Citra. Nah, kali ini pembahasan kita adalah tentang daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia ini nanti ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu pengertian dari daur biogeokimia? Kemudian gimana sih proses daur biogeokimia itu secara umum? Kemudian kita bahas 2 contoh daur biogeokimia, yaitu daur air dan daur nitrogen. Oke, yang pertama, apa sih daur biogeokimia? Daur biogeokimia merupakan proses pergerakan unsur-unsur kimia antara komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik di bumi. Nah, daur biogeokimia itu berarti perputaran dari unsur-unsur kimia yang ada di muka bumi. Nah, makanya unsur-unsur kimia itu tidak pernah habis dan selalu berputar atau mengalami siklus. Kemudian, bagaimana proses daur biogeokimia ini secara umum? Yang pertama, proses daur biogeokimia itu ada proses pengambilan unsur oleh makhluk hidup. Kemudian pengambilan unsur oleh makhluk hidup ini contohnya seperti tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian proses yang kedua ada dalam daur biogeokimia penggunaan unsur oleh makhluk hidup. Penggunaan unsur itu misalnya seperti yang tadi, unsur kimia contohnya daur karbon dioksida itu dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian ada pelepasan unsur ke lingkungan. Pelepasan unsur ke lingkungan ini misalnya tumbuhan yang telah melakukan fotosintesis melepaskan oksigen ke lingkungan. Kemudian yang terakhir, pengolahan unsur oleh lingkungan. Nah, pengolahan unsur oleh lingkungan ini contohnya itu misalnya proses pembentukan unsur ini bisa melalui proses dekomposisi atau proses pelipisan tanah atau lain-lainnya. Sebanyak proses yang lain. Kemudian daur biogeokimia yang pertama yang akan kita bahas adalah daur air. Nah, sebelum itu, daur biogeokimia ada beberapa daur yang akan dibahas. Ada daur air, daur nitrogen, daur fosfor, daur oksigen, dan karbon. Nah, untuk kali ini kita cuma membahas daur air dan daur nitrogen. Yang pertama, daur air. Apa sih daur air itu? Nah, daur air ada juga istilah lainnya namanya siklus hidrologi. Nah, proses alami. Nah, jadi daur air adalah proses alami pergerakan air antara atmosfer, daratan, dan lautan. Nah, jadi kenapa sih air itu nggak pernah habis di muka bumi? Karena air mengalami proses atau siklus perputaran dari atmosfer, daratan, dan lautan. Nah, bagaimana tahapan proses daur air atau siklus air itu? Yang pertama ada namanya evaporasi atau penguapan. Nah, pada tahap evaporasi, air di permukaan laut, danau, sungai, dan tanah akan menguap ke atmosfer sebagai uap air. Kemudian ada yang namanya proses yang kedua, kondensasi atau pembentukan awan. Nah, uap air yang tadi menuju atmosfer itu akan mendingin dan mengembun menjadi awan. Kemudian proses yang ketiga ada namanya adveksi. Adveksi ini adalah proses perpindahan awan oleh angin. Nah, yang awalnya tadi misalnya awannya itu terbentuk dari uap air laut, karena terbawa angin itu bisa jadi awalnya awan yang ada di atas laut itu bergeser ke daratan. Kemudian proses yang ketiga namanya presipitasi. Presipitasi inilah yang biasa kita sebut sebagai hujan. Nah, presipitasi itu awan yang tadi terbentuk dari uap air itu jenuh karena uapnya semakin banyak. Kemudian karena awan yang jenuh dengan uap air itu akan melepas air ke bumi dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Kemudian proses yang terakhir ada infiltrasi. Nah, air yang telah jatuh ke bumi itu akan kembali diserap oleh tanah menjadi air tanah, kemudian akan mengalir kembali ke sungai dan lautan. Nah, pada siklus air ada tadi kita sebutkan hujan es. Nah, bagaimana sih proses terjadinya hujan es? Nah, hujan es itu hujan yang turun dari awan mempunyai suhu di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius hingga membentuk kristal es. Nah, apa sih penyebab dari hujan es? Hujan es ini disebabkan suhu di atmosfer sangat rendah, atau bisa jadi di wilayah yang terdapat musim dingin itu terdapat hujan es. Kemudian bisa juga
seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida. Nah, kemudian daur yang kedua yang kita bahas tadi adalah daur nitrogen. Nah, daur nitrogen sama dengan daur air. Dia juga siklus alami pergerakan nitrogen antara atmosfer, tanah, air, dan makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian sebelum itu apa sih nitrogen? Nah, kita perlu tahu apa itu nitrogen. Nitrogen merupakan komponen utama atmosfer bumi, sekitar 78% dari udara yang kita hirup. Nah, jadi misalnya kalau kita tanya sebenarnya waktu kita bernapas itu lebih banyak kita hirup oksigen atau nitrogen, itu jawabannya sebenarnya nitrogen. Karena kandungan nitrogen di atmosfer itu lebih tinggi daripada si oksigen. Tapi kenapa yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu oksigen? Nah, jadi nitrogen yang terhirup selama proses pernapasan itu tidak bisa langsung dicerna oleh tubuh atau tidak bisa langsung diproses oleh tubuh kita, melainkan harus diubah lagi untuk nitrogen ini kalau di tubuh dia berperan penting dalam pembentukan asam amino, dalam pembentukan protein untuk pertumbuhan, perkembangan sel, dan lain-lainnya. Kemudian apa aja sih tahapan-tahapan dari daur nitrogen ini? Yang pertama ada namanya fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen itu kan tadi kita bilang nitrogen banyak terdapat di atmosfer, sekitar 78%. Nah, nitrogen ini tidak bisa langsung diikat oleh tumbuhan atau tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan kecuali tumbuhan dari famili Fabaceae atau Leguminosae. Nah, kenapa mereka bisa menyerap nitrogen secara langsung? Karena pada akar tanaman kacang-kacangan itu ada bakteri Rhizobium yang bisa mengikat nitrogen bebas di udara. Nah, jadi nitrogen di udara akan diserap oleh tumbuhan famili Fabaceae atau Leguminosae yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium membentuk gigi akar. Nah, jadi apakah nitrogen yang ada di atmosfer ini hanya bisa diserap oleh si tumbuhan ini? Ya, kalau melalui perantara tumbuhan hanya bisa diserap si famili kacang-kacangan. Tapi nitrogen di udara bisa juga masuk ke dalam tanah itu melalui proses hujan misalnya. Oke, nah jadi setelah nitrogen tadi masuk ke dalam tanah akan ada proses namanya amonifikasi atau nitrogen diubah menjadi amonium atau NH4+ oleh bakteri pengurai di dalam tanah. Kemudian ada proses selanjutnya nitrifikasi, amonium tadi diubah menjadi nitrit. Nah, dalam proses ini ada bakteri yang berperan namanya bakteri Nitrosomonas. Kemudian dari nitrit harus diubah lagi ke nitrat menjadi NO3-, itu nama bakterinya Nitrobakter. Nah, kalau sudah jadi nitrat inilah baru bisa langsung diserap oleh si tumbuhan. Nah, jadi nitrat tadi itu akan diserap tumbuhan. Nama prosesnya asimilasi. Nah, tidak semua nitrat yang sudah terbentuk itu diserap oleh tumbuhan, sebagiannya lagi dilepas ke atmosfer untuk memulai siklus yang baru. Nah, bisa kita lihat dari gambar, tadi nitrogen di udara itu akan diserap oleh tanaman kacang-kacangan, kemudian ada proses amonifikasi atau nitrogen diubah menjadi amonium, kemudian menjadi nitrit, kemudian nitrat. Nah, ini nitrat yang diserap oleh tumbuhan, langsung diserap tumbuhan, kemudian ada yang dilepas ke udara. Nah, jadi apa fungsinya si dekomposer di sini? Nah, ketika tadi si tumbuhan ini telah mati atau ada hewan yang telah mati, itu akan diurai oleh dekomposer. Nah, terurainya jasad dari tumbuhan sama hewan oleh dekomposer itu bisa menghasilkan nitrogen di dalam tanah. Nah, nitrogen dalam tanah juga akan mengalami proses yang sama, amonifikasi, nitrifikasi, dan kembali lagi seperti semula. Oke, I think that's all untuk penjelasan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.